Halo pemirsa, selamat sore. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 7 Agustus 2022. Saat ini Bang Kumis ada di kawasan Banten Selatan bersama grup Mama Happy. Mama Happy ternyata di saat Bang Kumis meliput satu acara pariwisata di Kecamatan Munjul, ketemu nih dengan fans berat Bang Kumis yang menamakan dirinya Mama Happy. Dan nanti kita bisa lihat bareng-bareng ya bagaimana indahnya wisata di Kecamatan Munjul. Masih bersama channel Bang Kumis Berbagi dan Mama Happy. Oke. Ternyata di tempat ini apa yang dikatakan pengunjung tadi, jangan takut kehausan karena memang di sini tersedia semacam kantin atau lesehan wahana alam Munjul Park. Dan di sini disiapkan makanan dan minuman termasuk kaos atau pakaian renang sendiri di sana tersedia. Dan ini yang setia menunggu kasirnya nampaknya nih. Nah pemirsa, sore ini setelah Bang Kumis sudah keliling sebagian dari kawasan wisata di Kecamatan Munjul ini, nampaknya kurang afdol nih kalau nggak ngobrol-ngobrol sama Pak Haji sebagai pengelolanya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, bisa menjelaskan nggak Pak Haji tentang sejarahnya sampai Pak Haji membuat satu motivasi kepada warga Munjul ini? Kan jarang warga Munjul yang menciptakan suasana wisata yang seperti ini, tidak sedikit modal. Gimana ceritanya awalnya Pak Haji? Ya, cerita awalnya mah Belum banget. saya tadinya kan usaha di Jakarta. Cuman lama-lama di Jakarta kan jenuh, pengen pulang kampung ceritanya. Pengen tinggal di kampung lah ngadem. Nah pas di kampung ini ternyata ya saya lihat
daerah sini nih untuk wisata itu sangat jauh. Gitu ya. Pandeglang, Hmm. terus ke Pantai-pantai Tanjung gitu kan ya. Pantai kan lumayan jauh. Itu biaya dari untuk transport aja itu seminimnya harus 50.000. Ya, untuk transport aja ya. Belum untuk tiket masuk. Ya, gimana caranya ini supaya di kampung ini ada untuk wisata, ya minim untuk sekitar lah ya. So, ya. Nah, cuma kan gini, pertanyaannya Pak itu. Menurut informasi warga, ini yang disebut lewung kolot. Iya, lewung kolot. Namanya lewung kolot, kadang-kadang warga itu takut untuk melewat saja karena di sini penuh hutan. Iya. Pohon-pohon karet dan beberapa pohon besar lainnya. Iya, betul. Kok Pak Haji berani-beraninya gitu loh membuka lahan ini untuk tempat wisata? Ya, kalau prinsip saya mah intinya saya di sini ini saya ingin membangun daerah lah supaya bisa ada kemajuan gitu kan. Jadi untuk masalah itu mah ya gimana niat kita lah ya. Kalau masalah lewung kolot bahasa orang dia gitu. Tapi saya enggak lah berpikir tujuan kita kan pengen memajukan daerah gimana supaya daerah kita ini jangan dianggap daerah tertinggal gitu. Nah terus Pak Haji, ini sejak tahun kapan ini? Karena Bang Kumis sendiri sebagai media, termasuk sebagai YouTuber yang sering juga untuk mengekspos potensi-potensi wisata. Ini pun dapat informasi dari teman media juga. Ternyata ini bukan potensi lagi, ini bener-bener udah jadi nih, hanya pengembangannya saja ini. Ya, Tahun berapa sih mulai dibangun? mulai tahun 2015 karena ya kita kan bukan pengusaha gede ya, jadi uang pas-pasan gitu loh. Ini Punya juga udah sedikit, untuk dimunculin gitu, ini udah luar biasa ini. sambil saya nyari dari Jakarta, kerja saya sebagai kontraktor di Jakarta, nyari tadinya kan dapet, tempelin, dibangun sedikit demi sedikit. Makanya ini dari 2015 sampai dengan 2022 ini baru begini gitu. Oh gitu ya. Masih Seperti perlu ini ya. banyak yang harus dibangun gitu. Jadi ya intinya mah ya karena permodalannya lah kita. Nah, gitu. bicara permodalan sebenarnya bukan hal yang sulit untuk kelas Pak Haji karena ini sudah terlihat bagus nih. Ini omong-omong luas lahannya yang akan disiapkan planning ke depannya. Ini berapa hektar sih Pak Haji? Ini kalau luas lahan ini sebenarnya ada 4 hektar. 4 hektar. Iya. 4 hektar ini yang baru terbangun sekitar 2 hektar. Baru separohnya, itu pun Baru belum separuh. maksimal ya. Belum maksimal. Istilahnya yang tadi Pak Iya, Haji katakan bahwa masih modal pribadi, modal tabungan, belum modal bank apa-apa ya. Luar biasa. Belum Ini ada kerjasama. belum ada ya, jadi ini masih murni satu gagasan dari Pak Haji sendiri, warga Munjul yang punya visioner ke depan bicara Pandeglang, kebutuhan Pandeglang, karena nggak lama lagi ya jalan tol ini akan masuk ke kawasan Tanjung Lesung. Iya. Nah Pak Haji ini termasuk orang yang benar-benar mempersiapkan menyambut datangnya kawasan ekonomi CAT gitu kan. Betul. Itu yang di Bahari loh, yang di Iya. pantai, tetapi mereka yang dari luar Pandeglang, dari Jakarta, dari Bogor dan dari beberapa penjuru itu memerlukan juga wisata-wisata yang edukasi seperti ini. Iya. Pak Haji, ini yang apa aja yang sudah ada nih yang sekarang nih dari tanam 4 hektar itu? Dari yang 4 hektar ini kan sebenarnya gini, Bang Uni, saya bikin pariwisata ini sebenarnya hanya memanfaatkan alam yang sudah ada. Oh gitu ya, ya. Karena kebanyakan wisata yang lain kan ya udah paham lah orang-orang juga. Tapi saya mau cari yang khas dari lain gitu. Contoh ya kayak gini lah, ada karet gitu kan, jadi alam, bener-bener alam gitu. Nanti rencananya kan mau bikin untuk cocok tanam gitu kan, ngasih edukasi untuk anak-anak gitu, taman buah gitu ya, intinya ya kepentok di permodalan. Nah, lagi, gitu. ini perlu kami informasikan untuk para netizen Bang Kumis dan termasuk orang yang punya pandangan ke depan 15 tahun ke depan untuk Pandeglang ya, untuk para calon investor nih ya, karena Pak Haji nggak mau dengan istilah pinjem bank, tapi kalau kerjasama siap untuk membangun wahana ini. Dan satu keunikan lagi nih, saya dengar tadi Pak Haji ya, karena ada istilah wisata edukasi. Nanti di tempat ini seluas 2 hektar yang tersisa itu akan dibangun, salah satunya yang sedang dikerjakan adalah tempat camping itu ya Pak. Iya.
perkemahan. Untuk perkemahan juga ada, dan nanti di sana ada 2 petak sawah yang memang cukup luas yang akan disiapkan untuk edukasi kepada anak didik kita di mana cara bercocok tanam dari awal pembajakan, dan di sana nampak sudah disiapkan nanti ada kerbaunya, ada alat bajaknya, ada bibit-bibit tanaman yang akan disiapkan untuk mereka-mereka murid-murid TK, SD belajar bagaimana mencintai tanaman, karena gimana pun juga Pandeglang adalah negeri pertanian, kawasan pertanian. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Gimana pun juga petani itu sangat dibutuhkan, tetapi dengan ide semacam ini Pak Haji ini benar-benar luar biasa ini Pak Haji. Nah, ngomong-ngomong Pak Haji, kami dengar juga di sana nanti ada satu jembatan yang menuju ke arah sana Pak Haji ya? Iya, rencananya saya mau bikin jembatan layang dari area dalam sini nyampe ke pulau itu. Nanti di pulau itulah nanti ada tempat untuk selfie, taman gitu kan, tamanan, terus pinggirnya itu kan ada danau, nanti untuk perahu keliling. Sebelahnya lagi untuk perkebunan buah rencananya. Mungkin perlu saya perjelas istilah pulau. Pulau adanya di lautan Pak Haji ya. Tetapi di sini bukan lautan, tapi ada satu perkebunan di tengah-tengah sawah Pak Haji ya. Itu kan. Nah, itu indah banget ya. Suasananya di sana Bang Kumis terlihat di sana ada beberapa petak sawah yang memang lagi digarap oleh petani, dan ada beberapa wahana yang lainnya sedang dalam pembangunan Pak Haji ya. Tapi tadi sekali lagi bahwa Pak Haji terbatas dengan anggaran. Tapi Pak Haji ini nggak mau main bank itu doang. Jadi kepada calon investor silakan nanti bisa berhubungan dengan Pak Haji langsung. Ini alamatnya apa Pak Haji? Kampung Menteng Raya, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Terbuka lebar untuk siapapun yang berinvestor di sini. Terbuka. Oke. Intinya tujuannya sama, ingin memajukan daerah. Oke Pak Haji, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, itulah bincang-bincang Bang Kumis dengan Pak Haji ya. Punten namanya saya Haji Muadi. Haji Muadi. Di saat Bang Kumis mau pulang ketemu nih, akhirnya ya saya ajak jalan-jalan sambil ngobrol-ngobrol tentang potensi edukasi wisata di Kecamatan Munjul. Nah pemirsa, nampaknya wahana wisata di Munjul ini merupakan satu wisata edukasi. Di samping ada waterboom sebagai tempat bermain anak-anak, dan juga para pengunjung akan mendapatkan satu pemandangan di mana warga setempat sedang menyadap pohon karet. Nah seperti ini, nah seperti Bapak ini, satu wahana yang pasti memberikan edukasi pendidikan terhadap warga Pandeglang pada umumnya, karena hanya satu-satunya wahana yang memberikan edukasi baik perkebunan, peternakan, pertanian, dan termasuk wahana air sendiri yang di sana. Nah seperti ini, dan di sana ada beberapa pengunjung pun sedang belajar bagaimana cara menyadap getah karet seperti ini, dan ini hasilnya. Nah ini salah satu pohon karet yang sudah disadap seperti yang Anda saksikan. Nampaknya pohon karet di sini cukup subur. Terlihat tetesan demi tetesan dari getah karet sendiri sangat deras, dan mungkin di sana pun ada beberapa pengunjung pun sedang mencoba bagaimana cara menyadap, bukan hanya tahu tentang informasinya tentang perkebunan karet. Di sini edukasi wisatanya di sini, mereka akan mengetahui bagaimana cara menyadap pohon karet. Nah, untuk tingkat kebersihannya pun terus dilakukan di beberapa kolam, karena memang ini ada di bawah pohon yang rindang di pohon karet, maka daun-daun pun tidak luput dari tugas kebersihan yang terus melakukan kebersihan untuk kenyamanan para pengunjung. Seperti yang Anda saksikan setelah jalan-jalan untuk melihat suasana indahnya di pemandian ini, dan di sini nampaknya disediakan satu wahana terapi, di mana di situ ada sekelompok ikan kecil. Lemin terus.
Nah pemirsa, kurang lengkap kalau Bang Kumis nggak nanya-nanya di pengunjungnya juga nih, karena memang Neng bertiga ini ternyata entah dari mana. Coba Bang Kumis tanya dulu nih. Selamat siang Neng. Siang. Nama siapa Neng? Nama Pika Dari Perdana. dari Perdana. Yang ini Ibu dari Perdana. sama. Nah satunya lagi nih Tinggi. dari Naraju. Taraju. Ini masih sekolah atau sudah keluar sekolah nih? Sekolah. Di mana sekolahnya? SMP 1 Sukaresmi. Yang satunya SMK Karya Nusantara. ini. SMP 1 Sukaresmi. Nah ternyata Neng ini adalah mahasiswa di beberapa sekolah beda-beda, tapi tujuannya sama, untuk wisata di Munjulin. Neng, kenapa milih Neng liburannya hari Minggu ini kan ke tempat dari Perdana, kan agak jauh juga ke sini? Apa sih alasannya Neng? Harganya murah, Mm-mm. terus tempatnya luas, makanannya juga Murah. Tempatnya asik juga Neng ya. asik ya. Nah untuk tiket sendiri bayarnya berapa? Cuma satu orang 20.000. 20.000 ya. Nah bisa menikmati wahana seperti ini ya. Oke Neng ya. Wisata waterpark Muncul memang